Kita mulai aja ya. Kalian udah siap belum? Coba tulis di komen udah siap belum? Di Udah, chat. Kak. Udah, Kak. Oke, sebelumnya kenalan dulu kali ya. Kita maksudnya aku kan baru pertama. Jadi kita kenalan dulu. Halo semuanya. Namaku Ayu. Sekarang aku mahasiswa baru di ITB FTSL. Jadi kalau misalnya mau tanya sesuatu tentang FTSL, boleh ke aku. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, hari ini itu materinya kinematika. Nah, kinematika itu pengertiannya gerak yang tidak mempertimbangkan gaya penyebabnya. Share screen-ku kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Nah, kinematika tadi kan gerak yang tidak mempertimbangkan gaya penyebab gerak tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya gerak yang mempertimbangkan gayanya itu namanya dinamika. Gitu. Nah, dinamika tadi bahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ntar tanyain habis aku jelasin satu topik itu ya. Ntar aku bakal buka sesi tanya jawab. Oke. Sekarang lanjut ke bawahnya. Nah, yang pertama itu jarak dan perpindahan. Pertama-tama banget, kalian pasti pernah dengar kan besaran vektor sama besaran skalar. Nah, vektor itu kan besaran yang punya nilai sama punya arah. Sedangkan skalar itu besaran yang cuma punya nilai. Kayak misalnya vektor itu misalnya 5 meter ke arah kiri atau 5 meter ke utara. Nah, gitu-gitu. Kalau misalnya skalar itu cuma dikasih tahu 5 kilometer. Nah, gitu doang. Nah, besaran vektor itu pasti kalian udah tahu kan? Kayak kecepatan, terus ada percepatan. Nah, terus gaya juga. Kok F itu lambangnya, Deng. Nah, kalau skalar itu misalnya jarak, kelajuan, terus massa nggak mungkin punya arah kan, lah gitu. Situ waktu juga. Terus selanjutnya ada jarak. Jarak tadi kan besar skalar. Nah, jarak itu pengertiannya panjang lintasan tempuhnya. Jadi kayak misalnya di sini ada gambarnya ya, A sampai B. A ke B itu ngelewatin lintasan ini, yang lengkung-lengkung ini. Nah, jarak itu si panjang lintasannya ditempuh sama itu tadi. Gitu. Nah, kalau perpindahan itu cuma perpindahan posisinya doang. Jadi kayak akhir dikurangi awal. Kayak misalnya di sini tuh kayak jalan alternatif gitu nggak sih? Kalau misalnya jarak tadi kan yang um, berkelok-kelok ini lah. Kalau perpindahan itu cuma jarak terpendeknya gitulah. Jadi dia cuma perpindahan posisi. Kalau jarak itu totalnya gitu. Nah, si perpindahan tadi itu kan bisa vektor. Terus bisa dicari pakai rumus ini. Perpindahan atau delta X itu sama dengan X2 min X1. Begitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak?
sebelum kita lanjut. Atau Mau nanya, kecepatan, Pak, kalau misalnya ada yang kecepatan gitu bilang aja ya langsung. kayak izin nanya, Kak. Oke, apa-apa. Tadi itu bedanya kecepatan sama kelajuan apa ya? Oh, perbedaan kecepatan sama kelajuan. Kecepatan itu ada arahnya. Pastinya tuh sama sih nunjukin berapa cepatnya kamu gitu. Cuma kalau kecepatan itu ada arahnya. Biasanya kan kalau kecepatan itu ada min 5 kilometer atau plus 5 kilometer gitu. Nah, kalau kelajuan itu cuma besarannya doang. Jadi si arahnya itu nggak diperhitungkan gitu. Tapi Gitu. satuannya sama kan meter per second nantinya. Iya, sama kok. Oh, iya. Sama-sama meter per second. Oke, makasih, Kak. Oke. Yang lainnya ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak kita lanjut ya. Gimana guys? Lanjut ya. Iya, lanjut, Kak. Oke, kita lanjut. Bentar deh. Nah, selanjutnya itu ada kecepatan dan laju yang tadi ditanyain. Nah, kecepatan itu tadi kan udah aku bilang, kecepatan itu vektor kan. Jadi dia ada arahnya. Ada arah. Si laju tadi skalar, ada arah. Nah, rumusnya kalau kecepatan rata-rata itu langsung aja X2 min X1 per T2 min T1. X2 min X1 ini tadi kan perpindahan kan? Gitu. Nah, kalau misalnya laju itu dia nggak pakai perpindahan, dia pakainya jarak. Itu bedanya juga sih antara kecepatan sama laju. Kalau kecepatan itu pakainya perpindahan, kalau laju itu pakainya jarak gitu. Terus aku mau ngasih tahu juga ini soal tambahan doang sih hasilnya. Kalau misalnya kecepatan itu diukurnya pakai alat namanya velocimeter. Kalau misalnya laju itu diukurnya pakai speedometer. Bedanya apa? Kalau velocimeter itu dia arahnya juga ketahuan gitu. Misal ntar dia diperlambat gitu, dia ntar jarumnya itu ke arah negatif gitu. Kalau speedometer kan dari 0, salah. Dari 0, 1, 2, 3 gitu kan jarumnya. Nah, kalau si veloci itu ada min-nya. Jadi ntar dia bisa ke bawahnya 0 gitu. It's. Nah, gitu. Ada kok gambarnya di Google biasanya. Nah, sampai sini ada yang tanyain nggak? Belum ya, kita lanjut. Gimana guys? Oke, kita lanjut ya. Bentar deh. Selanjutnya tadi ada kecepatan rata-rata, terus ada kecepatan saat. Nah, kecepatan saat itu pengertiannya adalah kecepatan pada suatu titik tertentu selama perjalanan. Namanya gini lah, kayak waktunya itu diperkecil banget, waktunya itu dipersempit banget. Nah, waktu kecepatannya itu, waktu kecepatan waktunya yang mepet itu namanya kecepatan saat. Jadi kayak kecepatan pada saat itu doang. Mana ya? Kan di sini tuh kecepatan saat itu pengertiannya adalah limit yang waktunya itu mendekati 0. Artinya limit kan gitu. Limit delta T yang mendekati 0, delta X per delta T. Atau bisa juga dx per dt. Turunan pertamanya jarak.
gitu. Kecepatan sesaat itu gitu. Nah, bentar, ada yang ditanyain dulu nggak kecepatan sesaat? Nggak ada, Kak. Kak mau nanya. Paham kan ya? Kak mau nanya. Ya, tanya aja. Itu delta T-nya selalu 0 atau gimana? Limit Oh, delta T-nya selalu 0 atau bakal berubah gitu? nah karena ini tuh kecepatan saat itu kan berarti waktunya itu dipersempit banget sampai waktunya itu hampir 0. Jadi di sini tuh untuk rumusnya kecepatan saat itu selalu gini sih kalau dari yang aku lihat-lihat biasanya ya, tuh kayak gini, gitu. Jadi mendekati 0 terus gitu. Mana ada yang ditanya lagi nggak guys? Belum adakah? Belum, Kak. Kalau nggak ada, di sini aku punya contoh soal. Kalau nggak salah ya, di UTBK atau ya di ujian-ujian gitu, aku sering nemu soal yang modelan kayak gini. Nah, ini tuh biasanya pakai si kecepatan saat ini. Contoh soal yang kayak gini. Kalau misalnya kalian aku suruh kerjain dulu, mau nggak? Boleh Kak. Mau lah Kak. Aku kasih waktu semenit deh. Gampang kok. Aku kasih waktu semenit ya, ntar tulis jawabannya di chat atau kalian open mic. Oke? Aku tunggu 1 menit. Semangat. Itu jawabannya terus berubah ya Kak? Kenapa? Jawabannya. Kenapa jawabannya? Bentar. Kurang dengar deh suaranya. Ini yang tanyain kecepatannya Kak. Iya, kecepatannya. Ini kan tahu persamaannya X sama dengan 7 plus 9T min 2T pangkat 3. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Nah, berapa kecepatan partikel tersebut pada saat T-nya sama dengan 3 sekon? Ini 63 Kak. pertanyaan. Kenapa? 63. Benar atau salah Kak? Nah, simpan dulu 1 menit lagi. Ini jawab yang pertanyaan ini dulu aja ya. Yang ini ntar kita bahas bareng. Nah, udah ada yang jawab tuh. Nggak deh. Yuk yang lain. Pasti bisa sih ini. Bentar lagi deh. Sampai 15-19. Ayo yang lain. Nah, udah 15-19. Oke. Yang jawab rata-rata 45, ada yang 3. Oke. Kita buktiin aja. Nah, ini tadi kan rumusnya gini kan kecepatan saat atau ini tuh turunan pertama dari jarak. Di sini kan X-nya segini, berarti kalau misalnya dx per dt kan sama dengan d 79t x min 2t pangkat 3 kan per dt. Nah, ini diturunin. 7 turunannya kan 0. 9 turunan 9t diturunin jadi 9. Nah, min 2t pangkat 3 diturunin jadi 3-nya ke bawah kan 6. T pangkatnya dikurangin 1 kan. Nah, terus dimasukin
T-nya. T-nya kan mintanya 3. Jadi 9 min 6 kali 3 pangkat 2, 9. 9 dikurangi 54. Jadi min 45. Terus kan gitu. Nah, bener nih 45, tapi jangan lupa ya, ini kan ada tanda negatifnya. Nah, tandanya jangan dihilangin, soalnya ini kan kecepatan. Kecepatan tadi itu kan ada arahnya, jadi arahnya jangan dihilangin. Gitu. Nah, ini kok 63, kenapa? Kalau ada yang mau ditanyain, boleh deh. Kamu nanya lagi. Iya, boleh-boleh. Gimana kita tahu gitu si soal itu tuh nyari kecepatan sesaat atau kecepatan biasa? Jadi Oh, gimana caranya biar harus diturunin dulu atau enggaknya tuh gimana? nah, biasanya tuh kalau misalnya pakai langsung diturunin kayak gini, itu modal soalnya kayak gini. Jadi, kamu tuh dikasih persamaan kayak gini, terus habis itu cuma ditanyain misalnya T sama dengan 3 second. Pokoknya setauku, sepengalamanku ya, itu tuh kalau misalnya diturunin langsung itu dikasih tahu persamaan kayak gini, gitu. Kalau misalnya soalnya tuh dikasih tahu misalnya F1 saya tahu 1 gitu. Terus F2 tahu 5. Terus dicari T-nya 2 second gitu. Nah, kalau kayak gini biasanya baru pakai kecepatan rata-rata yang tadi. Misalnya jadi rata-ratanya itu 5 min 1 per 2 gitu kan. Nah, kalau misalnya si sesaat itu biasanya persamaan kayak gini. Kan kelihatan gitu kayak diturunin. Nah, namanya hasilnya itu selalu negatif atau enggak selalu. Tergantung ini tadi. Ini kan atau diturunin, kelihatan kan yang besar itu yang negatif, 9 min 6T kuadrat. Kadang-kadang juga bisa kok ada persamaan yang gini, misal 2T pangkat 3 plus 9T min 7 gitu misal. Ini kok diturunin, kan jadi 6T kuadrat plus 9. Nah, ini berarti ntar positif. Nah, karena ini bentuk persamaannya kayak gini, dia jadinya negatif. Gitu. Nah, tadi yang tanya kapan sesaat, kapan enggak, udah paham belum? Masih bingung sih sebenarnya. Bentar. Pokoknya kayak gitu sih. Cuman kalau dari ciri soalnya tuh bentuknya kayak gini, jadi cuma diketahui satu persamaan doang gitu ya. Iya, soalnya bentar deh. Kalau kita coba aja ya, kalau misalnya ini nggak diturunin, coba kalau misalnya ini nggak diturunin, langsung dimasukin T-nya gitu. Kayaknya bisa aja sih. 3 ditambah 9 dikali 3 kan 27. Min 2, 3 pangkat 3 itu 27 kan. 30 dikurangi 27 dikali 2. 54. Nah, biasanya tuh kalau kayak gini nggak diturunin. Oh, bentar-bentar, ini aku salah deh. Ini 7 ya. 27 ditambah 7, 34. 34 dikurangi 54. Nah, biasanya tuh kalau kayak gini, soal yang kayak gini ya, nggak diturunin langsung tuh jadinya beda. Kayak gini. Gitu. Jadi biasanya soal yang kayak gini tuh diturunin. Oh iya, Gitu. sama maksud dari pertanyaan apakah kecepatannya konstan atau terus berubah tuh gimana?
Nah, habis ini ntar itu ya. Kalau ini udah pada paham, ntar kita lanjut ke itu. Yang tadi udah paham belum, Dias? Udah. Nah, ntar terus tadi ada yang tanya, hasilnya tuh selalu min apa enggak? Itu enggak mesti ya, tergantung si soalnya, tergantung persamaannya. Terus ada yang tanya, cara nuruninnya masih belum paham. Oke. Aku ituin lagi ya. Nah, ini kan turunan pertama, dx per dt. Nah, ya jadi yang diturunin itu yang ada koefisien koefisien variabel t-nya. Nah, cara nurunnya tuh gini kan. Di sini 7 itu kan nggak ada variabel t-nya. Jadi dia tuh kalau diturunin bisa 0. Terus di sini kan 9T itu pangkatnya 1. Kalau diturunin, satunya itu ke bawah, jadi 1 dikali 9 gitu ya. Terus variabelnya itu dikurangin 1 pangkatnya. Jadi kan variabelnya itu pangkatnya 1, dikurangin 1. Gitu. Terus sama kayak ini tadi kan min 2 dikali 3. Bentar, ini dikurung deh. 2 min 2 dikali 3 T pangkatnya dikurangin 1 gitu. Ini 0, 9 T pangkat 0 kan 1. Nah, ini 2 dikali 3 kan 6. Jadi min 6 pangkat T pangkat 2 gitu cara nurunin. Gimana, Anissa, paham nggak? Nah, gimana, udah paham semua kan? Nah, itu tuh semacam apa ya? Tandanya diturunin. Nah, dx per dt itu kayak tandanya diturunin tuh gitu. Maksudnya dia tuh, kan ini persamaan x, diturunin, ya bahasanya? Ini kayak tandanya penurunan, tandanya turunan. Maksudnya dx per dt itu persamaan x diturunkan terhadap variabel t tadi. Kalau misalnya ya ada misalnya persamaan itu x sama dengan 7 plus misalnya 7 plus 9 U min 2U pangkat 3 gitu. Ntar si turunan ini tuh tandanya jadi dx per du. Karena si persamaan x-nya itu diturunkan terhadap variabel u. Nah, ini kan tadi terhadap variabel t. Makanya dx per dt. Nah, karena di sini variabelnya u, jadi dx per du. Begitu. Gimana, Eca? Paham nggak, Eca? Kalau belum paham, nggak apa? Kita jelasin lagi. Nah, gimana? Udah paham? Sama-sama. Gimana? Kalau udah ada yang tanya, kita lanjutin pertanyaan kedua ya. Ini kan pertanyaannya apakah kecepatannya itu konstan atau terus berubah. Nah, di sini waktu belum dimasukin T-nya itu 3, VT-nya itu kan jadi tuh 9 min 6 T kuadrat kan. Ini tuh tahu kecepatannya itu rumusnya ini. Sebelum dimasukin 3. Nah, di sini tuh kan masih ada variabel T. Di sini tuh masih ada variabel T. Jadi, kecepatannya ini tuh bakal berubah terus. Soalnya misal ya kamu masukin 3. Kamu dapat kecepatan 45.
Kalau misalnya kamu masukin waktunya 4 gitu, 4 second. Jadinya kan 9 min 6, 4 kuadrat kan 16. Nah, hasilnya kan bukan 45 lagi. Hasilnya itu jadi, bentar, 6 dikali 6 dikurangi 9. Jadi hasilnya itu min 87. Nah, berarti dia setiap waktunya itu berubah terus kan kecepatannya. Berarti dia nggak konstan gitu. Berarti kalau nggak ada variabel itu konstan, Kak, betul. Kalau misalnya nggak ada variabel kan misal ya, VT, H, bentar. Bentar deh. Yes, bentar. Laptopku sedikit bermasalah. Bentar, ini error ya. Halo, maaf ya tadi tiba-tiba error. Bentar. Enak-enak jelasin tadi padahal. Dasar. Maaf ya, kawan-kawan. Bentar deh, aku share screen lagi, tapi aku belum bisa share screen. Sebentar. Bentar ya, aku minta izin buat share screen dulu. Ada aku panik tadi seriusan. Kayak tiba-tiba macet gitu kan laptopku.
Bentar, bentar, aku belum bisa share screen. Halo? Belum bisa share screen. Bentar deh, belum bisa share screen. Jadi saya mana sih? Itu ya. Tadi kalau nggak salah ada yang tanya, kalau misalnya nggak ada variabelnya, dia konstan atau enggak kan? Nah, kalau nggak ada variabelnya, iya dia konstan. Soalnya gara-gara variabel itu kan, kalau dimasukin angka tertentu, dia nilainya bakal berubah. Berarti kalau misalnya dia nggak ada variabelnya, bakalan konstan gitu. Terus, kalau diketahui T-nya itu pasti jawabannya iya. Dia selalu berubah karena tadi misalnya T-nya dimasukin 3 gitu ya. Misalnya T-nya dimasukin 3, nilainya segitu. Kalau misalnya T-nya dimasukin 4, nilainya berubah lagi kan. Gitu. Nah, ini udah bisa share screen. Bentar. Aku hapus dulu. Gitu sih. Gimana? Udah paham belum, guys? Kalau misalnya kecepatan konstan kalau kecepatan konstan itu kalau di pesanannya udah gak ada variabel. Betul. Pokoknya ya, kalau misalnya di ini tadi, VT kan ada variabelnya. Jadi, kalau misalnya variabel ini tuh dimasukin nilai yang berbeda, hasilnya itu bakal beda. Gitu. Jadi dia bakal berubah terus, gak konstan gitu kecepatannya. Nah, sedangkan kalau misalnya VT-nya nggak ada variabelnya, cuma 9 doang, gini misal, itu dia konstan. Gitu. Gimana, guys? Paham, Kak? Biasanya ya, kalau misalnya kecepatannya konstan, itu misalnya X-nya gini doang deh. Misalnya X sama dengan 7 plus 9T. Nah, ini kalau diturunin, itu kan jadi 9 doang kan, gitu. Nah, itu berarti kecepatannya konstan. Begitu. Gimana, guys? Paham? Oke, bentar ya, habis ini lanjut. Oke, lanjut ya. Nah,
habis kecepatan gitu-gitu, terus lanjut percepatan. Nah, percepatan itu tadi sama kayak kecepatan. Kecepatan itu besarannya vektor. Jadi ada arahnya. Gitu. Nah, ketika kecepatan partikelnya itu berubah, partikel itu dikatakan mengalami percepatan. Jadi, suatu benda atau partikel itu punya percepatan saat kecepatannya itu berubah. Gitu. Gerakan sepanjang sumbu percepatan rata-rata selama interval waktu tertentu itu adalah ini. Ya kan, pokoknya kecepatan itu perubahan kecepatan. Jadi V2 min V1 per T2 min T1. Atau sigma V per sigma T. Sama kayak kecepatan tadi itu kan turunan pertamanya dari jarak kan, waktu kalau kecepatan. Nah, percepatan itu turunan pertamanya dari kecepatan. Jadi percepatan itu sama dengan dv per dt. Gitu. Nah, V tadi itu kan sama dengan dx per dt. Jadi ini bisa juga ditulis dx per dt. Atau d kuadrat x per dt. Jadi percepatan itu bisa dibilang, kan tadi percepatan turunan pertamanya, turunan pertama dari kecepatan. Bisa juga percepatan itu turunan kedua dari jarak. Gitu. Jadi kalau misalnya ada persamaan gini ya, contoh di sini ada persamaan X sama dengan 3T kuadrat min T gitu. Nah, V-nya itu kan 6T min 1. Nah, kalau nyari percepatan ini diturunin lagi. Ini diturunin lagi, jadi cuma 6 kan turunannya gitu. Jadi kalau pakai turunan enak sih, tinggal diturunin aja gitu. Terus di sini ada info kalau misalnya kan ada tuh gerak dipercepat sama gerak diperlambat. Nah, kalau gerak dipercepat itu waktu percepatannya searah sama kecepatannya. Jadi misal kita kecepatannya tuh ke arah kanan gitu. Percepatannya juga ke arah kanan. Kalau usah diperlambat, itu waktu percepatannya berlawanan dengan kecepatannya. Bentar. Ini belum tertulis. Diperlambat itu saat arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan. Begitu. Gimana? Ada yang ditanyain nggak, guys? Boleh banget. Nah, udah paham? Kalau ada yang tanyain nggak apa, tanya aja. Gimana? Paham? Beneran paham? Oke, bentar ya. Ada yang minta diulang pembahasannya percepatan tadi. Percepatan itu kan perubahan kecepatan. Jadi, rumusnya tinggal A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1 atau sigma V per sigma T. Pokoknya perubahan kecepatan. Gitu. Nah, nanya buat grafik,
Ntar si grafik ada sendiri di GLB sama GLBB. Ntar dijawab di sana ya, bentar. Di Smelon, ntar aku jawab ya, habis ini. Terus saya tanya, percepatan itu turunan dari kecepatan ya? Iya, betul. Jadi kalau kecepatan itu tadi kan turunan pertamanya si jarak. Terus kecepatan itu turunan pertamanya kecepatan. Juga gara-gara kecepatan itu turunan pertamanya jarak, jadi turunan keduanya jarak itu percepatan. Kayak ngerantai gitu. Bentar. Gimana guys? Ada yang tanya lagi nggak? Kak, tadi itu yang DDX per DT itu gimana Kak? Nah ya, yang itu. Ini yang dikurung ini tuh. Nah ya. Itu aslinya cuma info aja sih, maksudnya tandanya kalau misalnya di turunan kedua. Kan A itu tadi turunan pertamanya dari kecepatan, berarti A kan sama dengan dV per dt. V ini maksudnya kecepatan kan variabelnya V. Jadi kecepatan kan dV per dt. Nah, V tadi itu kan, ini kan, V itu kan dx per dt. Jadi V-nya disubstitusikan ke rumus ini. Jadi kan dx per dt. Oh iya, bentar. Ini kayaknya kurang deh. Jadi ini harusnya kuadrat. Pokoknya itu substitusiannya dari si V ini tadi. Gitu. Gimana? Udah paham belum? Udah Kak, makasih. Sama-sama. Oh, bentar. Ada yang tanya, ini tadi maksud X-nya itu apa ya? Ini tuh cuma aku contohin, guys. Aku ulang lagi ya. Aku contohin biasanya kalau ada kan aku cerita kalau misalnya contoh soal yang kayak gini, yang persamaan kayak gini itu kan biasanya tuh keluar. Nah, biasanya selain ditanyain kecepatan, itu juga ditanyain kecepatan gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, misalnya ada pertanyaan X sama dengan 3T pangkat 3 min 6T gitu. Nah, kalau misalnya cari kecepatan, itu kan turunan pertamanya. Jadi 9T kuadrat min 6. Kalau misalnya ditanyain lagi percepatannya, itu tinggal diturunin lagi aja. Jadi 18T min 0 deh. Jadi tinggal 18T. Gitu. Gimana? Gimana? Paham, Kak. Paham? Oke. Udah paham semua kan? Kalau udah, kita lanjut. Sudah? Seriusan? Udah? Kalau belum, beneran gak apa-apa, tanya aja. Kak, mau tanya, Kak. Kenapa, Rara? Jadi percepatan itu turunan kedua dari kecepatan? Turunan keduanya dari jarak. Kalau kecepatan, turunan pertamanya dari kecepatan. X itu apa, Kak? Yang ini loh. Yang X di pojok. dengan 3T pangkat 3. Oh, ini aku kasih contoh doang kok. Ini tuh contoh. Di sebelumnya kan aku tadi jelasin ada soal yang kayak gini kan. Terus ditanya kecepatannya. Itu kan turunan pertamanya doang, diturunin sekali. Nah, biasanya tuh di soal yang kayak gitu,
juga ditanyain, iya, X itu variabel. Atau jarak juga nggak? Jarak juga biasanya ditulis X ya. Ini variabel doang gitu. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Gimana, udah paham belum? Ya, X itu biasanya jarak variabel. Oke, aku lanjut ya ini. Oke. Betul. Kecepatan tuh turunannya jarak. Dan kecepatan itu turunannya dari kecepatan. Ya, betul. Jadi itu kayak ngerantai gitu loh. Kalau misalnya gampangnya ya, saat aku tulis kayak gini. Di sini ya, maaf mojok. Maaf ini mojok. Jadi misalnya ini awalnya jarak. Diturunin jadi kecepatan. Diturunin lagi jadi percepatan. Diturunin. Ini juga diturunin. Begitu. Gimana? Ada paham belum? Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Selanjutnya ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu panjangnya gerak dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan berarti dia nilai dan arahnya sama. Gitu. Terus, karena dia kecepatannya konstan, jadi dia itu nggak punya percepatan. Tadi percepatan itu kan V2 min V1 per delta T. Nah, kalau misalnya kecepatannya konstan, berarti waktu V2 dan V1 itu kan sama besarnya, soalnya konstan. Jadi kayak V min V per delta T gitu ya. Kan berarti 0. Berarti entar percepatannya 0. Gitu. Karena si kecepatannya konstan. Gitu. Terus gerak lurus beraturan. Itu bergerak dengan kecepatan tertentu selama waktu tertentu menempuh jarak yang sama. Jadi misalnya V-nya itu 3 gitu ya. Selama waktunya 3 sekon. Nah, ini kan berarti menempuh jarak 9 meter kan. Nah, bakal 9 meter terus tuh jaraknya. Nggak berubah-berubah gitu. Terus, gerak lurus beraturan itu rumusnya di sini cuma ini doang. Karena nggak ada percepatan ya, jadi masih sama kayak tadi. Jadi V sama dengan delta S per delta T. Gitu. Gimana? Apa nggak, guys? Percepatannya 0. Gitu. Kecepatannya konstan, akhirnya percepatannya 0. Pokoknya itu doang deh yang diingat aja. Ntar pasti bisa yang lain. Gimana? Udah paham? Lanjut nggak? Lanjut ya. Oke. Lanjut, ntar ini. Di bawahnya kan aku nulis ada adakan. Itu ntar dulu ya. Ini jelasin si grafiknya GLB dulu. Nah, grafiknya itu di sini aku ada 3.
Yang ini tuh grafik ST, ini FT, ini A. Yang pertama, ini grafik jarak kan, jarak terhadap waktu. Nah, karena di sini itu kecepatannya konstan, kayak yang aku bilang tadi, berarti dia tuh selalu menempuh jarak yang besarnya itu sama gitu. Jadi nggak mungkin kan kayak waktu 3 detik pertama menempuh jarak 6, terus 3 detik kemudian ntar menempuh jarak yang besarnya lebih dari 6. Itu nggak mungkin. Misalnya dia kecepatannya konstan, berarti ntar dia selalu menempuh jarak yang besarnya sama. Kayak di sini. Dia ini namanya kayak berbanding lurus gitu. Sama terus grafik ST-nya. Nah, di sini kan aku nulis bisa arah negatif juga. Jadi maksudnya tuh grafiknya nggak selalu gini. Bisa aja entar grafiknya misal kayak gini. Gitu. Misalnya awalnya S-nya di sini, terus jadi S2-nya di sini. Gitu. Nah, ini kan dia tuh positif. Ini negatif. Semua arah aja sini. Gitu. Terus selanjutnya ada grafik kecepatan terhadap waktu. Karena tadi kecepatannya konstan kan, jadi dia selama waktu tertentu tuh V-nya bakal segitu terus. Nah, di sini kan sama terus, nggak berubah kan. V-nya segitu-segitu aja. Gitu. Terus tadi A-nya kan 0. Jadi di sini grafiknya ya udah nggak ada A-nya. Soalnya dia nggak punya percepatan. Gitu, jadi percepatannya 0. Atau biasanya gini doang deh. Gitu. Nah, terus lanjut balik lagi ke grafik ST nih ya. Tadi kan aku bilang delta V, kok delta V? Kalau kecepatan, berarti GLV grafiknya cuma 2 ya? Iya. Tapi biasanya kalau di soal itu bentuk grafik itu macam-macam kan. Maksudnya nggak selalu kayak aku bilang tadi ini. Misalnya grafik ST ya. Ada misal soal itu cuma lurus gini doang, misalnya soalnya tuh gampang gitu ya. Kalau misalnya soal yang susah, biasanya di macam-macam, di variasi gitu. Pokoknya intinya gini. Gitu. Terus bentar aku lanjut yang tadi ya. V tadi kan delta X per delta T. Atau delta S per delta T. Di grafik ini kan delta S. S2 min S1. Terus ini itu kan delta T. Gitu kan. Nah, misalnya di sini aku kasih ada sudut theta gitu. Nah, tan theta itu depan per samping kan. Tan theta kan depan per samping. Nah, depan itu kan tadi delta S. Samping ada delta T. Jadi, kalau misalnya mau nyari kecepatan itu juga bisa dari tan theta. Gitu. Gimana? Paham nggak? Atau ada yang masih dibingungin? Sampai sini? Yang lainnya gimana? Selain Dini, paham nggak? Oke, paham kan ya? Cuma bisa tan theta aja.
Buat cari kecepatan iya, soalnya tadi kecepatan kan aku udah jelasin rumusnya tuh delta X per delta T. Nah, si delta X atau delta S itu kan posisinya di sini. Kalau delta T itu kan posisinya di bawah kan. Jadi buat nyari kecepatan, pakainya tan theta, soalnya depan per samping. Delta S per delta T gitu. Gimana? Yang perpindahan, oh ya bentar. Perpindahan ini beda apa namanya? Beda grafik. Ini tadi kan grafik yang itu ya. Bentar, aku pisahin. Maaf agak berantakan ya. Lanjut yang grafik VT ya. Nah, kalau misalnya ada grafik VT, terus soalnya itu minta berapa perpindahannya gitu. Nah, itu tuh bisa dicari pakai perpindahan itu luas, di bawahnya grafik. Sering kan ini kayak nemu soal begini. Kayak misalnya di contoh ini ya. Ini kan misalnya V sampai T segini. V, ya V sampai T segini ya. Ini kan bentuknya itu persegi panjang. Kalau misalnya mau cari perpindahannya, tinggal X berarti sama dengan V dikali T. VE. S nyari S itu sama dengan V-nya dikali T. Ada juga misalnya antar itu grafiknya trapesium gitu. Atau pokoknya bentuknya aneh-aneh itulah. Pokoknya perpindahan itu luas di bawahnya grafik. Jadi nggak selalu persegi panjang gitu, tergantung si grafiknya. Gitu. Nah, perpindahan itu jarak kah? Iya, cuma perpindahan itu ada arahnya. Kalau jarak itu nggak ada arahnya, gitu. Tuh. Gimana, Rara? Paham, Kak. Tapi jangan itu juga ya, kadang-kadang itu jarak itu lebih besar nilainya daripada perpindahan. Jadi harus dibedain gitu pengertiannya. Terus perpindahan itu untuk grafik kecepatan saja atau bahan. Bentar ini. Gimana Cindy? Oh, bagaimana? Perpindahan itu untuk grafik kecepatan saja atau bagaimana? Iya, karena perpindahan itu kan vektor, kecepatan itu vektor. Jadi kalau kecepatan itu gandengannya perpindahan. Kalau misalnya kelajuan, ntar gandengannya sama jarak, gitu. Gitu. Terus saya tanya grafik GLB itu kecepatan dan waktu selalu gitu ya, Kak? Iya, kan GLB tadi kecepatannya konstan kan. Jadi dia tuh bakal sama terus gitu. Ini kan misalnya ada yang sumbu X ini kan grafik, bentar. Sumbu X ini kan menunjukkan waktu. Misalnya di sini tuh waktunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh V-nya bakal sama terus gitu. V-nya. Di second pertama, di detik pertama, kecepatannya segini. Di detik kedua, kecepatannya juga segini. Di 3 juga segitu. Di 4 juga segitu. Jadi sama terus gitu kalau GLB. Gitu. Gimana? Udah paham belum? Apakah kejawab pertanyaannya? Gimana? Jadi ini maaf, berantakan ya. Pokoknya beginilah. Kak, Ya,
Berarti yang bawah itu, grafik bawah itu nggak pakai tan theta ya? Langsung nyari S-nya aja. Iya, buat yang itu ya, grafik kecepatan ya. Iya. Langsung kalau misalnya kalau nyari perpindahan itu biasanya diketahuinya grafik rating. Nah, kalau nyari perpindahannya itu langsung di bawah grafik loss, bawah grafiknya aja. Gitu. Kenapa ini tadi pakai tan theta ya? Soalnya sama kayak rumusnya ini sih. Kalau misalnya kamu nggak pakai tan theta juga nggak apa-apa. Jarang sih aku nemu soal yang kayak gitu. Rata-rata tuh malah nggak tahu sudutnya gitu. Jadi dicari manual. Gitu. Gimana? Ntar aku jawab yang di chat. Itu ada contoh soal lagi tuh nggak, Kak? Ada. Bentar ya. Bentar. Mana hilang pertanyaannya? Berarti selalu persegi panjang gitu luasnya. Karena ini GLB itu jadi persegi panjang. Kayaknya sih selalu persegi panjang ya kalau GLB. Karena si V-nya itu kan datar. Si V-nya kan datar gini. Jadi dia biasanya persegi panjang. Tapi di soal itu nggak segampang itu. Biasanya di soal itu kan ada kan, kayak misalnya gini grafiknya. Nah, kalau misalnya kayak gini, nyari perpindahannya itu ya udah berarti luasnya trapesium gitu. Kalau kayak gini nyari perpindahannya pakai luas trapesium gitu. Jadi tergantung si grafiknya juga gitu. Gimana Vi? Terus saya tanya, grafik yang trapesium itu V-nya berubah kah? Iya, karena ini masih bahas GLB, jadi belum mau kasih tahu sih. Biasanya tuh aku jelasin ntar aja ya. Kalau misalnya udah jelasin GLBB, ntar aku jelasin yang grafik trapesium. Nah, ntar ingetin. Gimana? Udah paham belum? Oke, lanjut ya. Beneran loh ya, kalau misalnya belum paham, tanya loh ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oh ya, tadi ada yang tanya ada soal, contoh soal. Aku nyiapin contoh soal, tapi waktu GLB sama GLBB-nya selesai. Ntar kalau misalnya ada waktu, aku kasih contoh soal lagi deh. Bentar. Terus selanjutnya ada GLBB. GLBB itu kan harus berubah peraturan. Jadi dia itu, tulis di sini ya, kecepatannya berubah. Kecepatannya nggak konstan. Karena kecepatannya berubah, jadi dia itu punya percepatan. Ada percepatan. Terdapat percepatan. Tapi percepatannya konstan. Gitu. Oke, aku ulang. Jadi GLBB itu kecepatannya berubah. Nah, karena dia kecepatannya berubah, berubahnya beraturan ya. Jadi misal awalnya 2, terus jadi 4, terus jadi 6, gitu. Jadi berubahnya beraturan. Terus, gara-gara dia berubahnya beraturan, dia punya percepatan yang konstan.
Nah, percepatannya tadi itu bisa positif, misalnya positif A, bisa negatif, bisa dipercepat, juga bisa diperlambat. Gitu. Nah, sebelum masuk ke persamaan ada yang ditanyain enggak? Belumkah? Kalau belum lanjut ke persamaan ya. Lanjut, Kak. Oke. Gampang lah ya. Oke. Di sini persamaannya apa sih, kan udah tahu sih, udah sering soalnya. Tapi di sini aku pengen jelasin asalnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngafal, maksudnya nggak inget asalnya itu dari mana, juga nggak apa-apa sih. Cuma pengen kasih tahu doang asalnya itu dari mana. Jadi yang pertama, ada persamaan itu VT sama dengan F0 plus AT. Nah, ini dari mana? Itu dari sini awalnya. Percepatan itu kan V2 min V1 atau V min V0 per T min T0. Terus ini tuh dikesanain. Ya kan? Dikesanain misalnya jadi AT min AT0 sama dengan V min V0 gini ya. Oh iya, biasanya kan kalau di soal T0 itu sama dengan 0 kan. Jadi ini ntar sisa tinggal AT sama dengan V min V0. Terus AT plus V0 sama dengan V. Gitu. Jadi misal kalau misalnya kalian malas ngafalin gitu ya, ya udah tinggal otak-atik kayak gini aja, ntar sama kok ketemu persamaannya. Gitu. Jadi persamaan satu itu misalnya yang ini itu asalnya dari sini. Oke, lanjut persamaan kedua. Persamaan kedua di sini tuh lumayan panjang. Persamaannya tuh yang delta S sama dengan FOT plus setengah AT kuadrat. Itu asalnya dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata kan kayak kecepatan biasanya, kayak rata-rata biasanya, misal rata-rata itu kan kayak X1 plus X2 plus X3 gitu kan, per N gitu, atau T. Nah, di sini kecepatan rata-rata juga gitu, jadi kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua per 2. Gitu. Terus kecepatan itu kan juga delta S per T kan. Jadi delta S per T sama dengan FO plus FT per 2. Terus T-nya ini pindah ke sana. Jadi delta S sama dengan FO plus FT. Ini maksudnya FT ya, FT-nya di bawah. Bukan V kali T. Jadi FO plus VO plus VT per 2 dikali T. Nah, terus dikaliin delta S dengan VOT plus VT dikali T per 2. Gitu. Terus lanjut jadi VOT plus VO plus delta T dikali T. Bentar. Dari sini ya. Ini kan tadi sampai sini ada VT dikali T. VT-nya dimasukin dari persamaan yang sebelumnya. Ini agak panjang sih. Dimasukin dari sebelumnya, disubstitusi, jadi delta S sama dengan VOT plus VO plus AT dikali T per 2.
Nah, udah dijabarin aja. Ini kan ntar jadinya VOT plus FOT plus AT kuadrat kan. Nah, ini ntar jadi 2 VOT plus AT kuadrat per 2. Terus ini kan habis 2-nya. Jadi sisa delta S sama dengan VOT plus setengah. Ini kan tadi 1. 1 per 2 jadi setengah AT kuadrat. Gitu. Asal mulanya. Terus ada yang ketiga. Itu lumayan panjang. Mungkin kalian mau nyoba sendiri yang kayak gini. FT itu FT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, ini tuh asalnya dari persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Ke persamaan 2. Tapi persamaan satunya dalam bentuk itu, T. Jadi, T-nya dihilangin. Ya, T kan sama dengan VT min V0 per A kan. Nah, ntar ini itu disubstitusiin ke T-nya yang di persamaan 2. Jadi, T-nya ntar diganti sama ini. Ntar kalian ketemu persamaan ini. Ntar kalian coba sendiri deh. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyain? Sorry, tadi yang delta S 2 FOT plus 1 AT per 2, terus jadinya delta S FOT plus 1 per 2, itu dari mana ya Kak? 1 per 2-nya kan? 2-nya udah dicoret. Oh, iya, ya. Ya sih, aku ini biasanya kecepatan yang di sini. Jadi ini tuh gini kan. Ini kan per 2 ya semuanya. Jadi bisa delta S itu sama dengan 2 VOT per 2 plus AT kuadrat per 2. Nah, yang dicatat maksudnya ini. Ini kan VOT, FO kali T ditambah setengah AT kuadrat. Gitu. Gimana? Paham nggak? Oke, Kak. Terus, oh ya, ini kan aku ngomongin ada delta S ya. Delta S itu maksudnya jarak. Atau bisa juga tinggi, pokoknya yang satuannya meter. Kayak jarak lah, bisa juga tinggi, pakai rumus ini juga bisa. Gitu. Terus jangan lupa ini delta ya, delta S. Jadi S2 min S1. Gitu. Atau perpindahan. Ya, perpindahan. Lebih tepatnya perpindahan sih. Gitu, gimana? Udah paham belum? Paham? Bagus. Gimana yang lainnya? Udah paham belum? Kalau belum, boleh tanya. Sebelum aku pindah ke slide selanjutnya. Gimana? Paham? Oke, udah pada paham. Oke, aku lanjutin ya. Pokoknya GLBB itu rumusnya cuma ini doang kok. Beneran. Kalian pasti ingat lah ya, ini udah dari kelas 10. Udah umum banget. Betul, tinggal aplikasi ke soal aja. Soalnya tentang kinematika sama dinamika tuh modelnya banyak banget. Gitu. Jadi kayak harus sering-sering latihan. Terus selanjutnya ada grafik di GLBB. Nah, di sini beda banget ini. Karena dia tadi punya A kan, ada percepatan tadi. Grafik
S terhadap T-nya itu bentuknya gini. Kayak kayak eksponen, kayak grafiknya eksponen. Ya, kayak grafiknya eksponen gitu. Dia grafiknya melengkung kayak gini, kenapa? Tadi di rumus delta S itu kan VOT plus setengah AT kuadrat kan. Nah, ini kan pangkatnya itu kuadrat. Makanya dia grafiknya itu juga ngikut. Jadi kayak eksponen gitu grafiknya gitu. Terus kalau misalnya kecepatan waktu itu kayak gini, karena tadi kecepatannya kan berubah. Kecepatannya berubah tapi konstan, kok konstan, tapi beraturan. Kecepatannya berubah secara beraturan. Jadi dia tuh bakal berbanding lurus gitu pertambahannya. Jadi bentuknya kayak gini. Gitu. Terus buat percepatan, karena tadi percepatannya konstan, jadi percepatannya bakal sama terus di interval waktu tertentu. Gitu. Ini sama kayak grafiknya kecepatan di GLB tadi. Cuma kalau yang di GLBB, bentar deh, berisik. Nah, terus kalau misalnya percepatannya di sini, itu konstan, jadinya cuma lurus doang gitu. Gitu. Terus, tadi kan aku bilang, kalau misalnya nyari perpindahan itu luas sebuah grafik kan. Nah, karena GLBB itu grafik kecepatannya kayak gini, berarti entar perpindahannya itu pakai luasnya segitiga. Gitu. Jadi nggak mesti. Yang tadi kan persegi panjang, yang ini segitiga. Gitu. Pokoknya luas sebuah grafik gitulah. Gitu. Terus di sini juga ada tambahan kalau misalnya grafiknya percepatan itu bisa nyari apa kecepatan. Jadi kecepatan itu tinggal luas di bawah grafik dari kecepatan. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyain? Nah, tadi kan aku mau jelasin grafiknya itu kan trapesium misal bentuknya. Bentar, aku taruh sini ya. Aku taruh sini. Bisa ada grafik bentuknya trapesium. Misalnya ini V, ini T ya. Nah, tadi kan grafiknya kecepatan terhadap waktunya GLBB itu kan kayak gini, ke atas gitu. Nah, ini kan juga ke atas gitu. Berarti ini ntar grafiknya GLBB. Nah, terus ini tuh kan cuma lurus doang gini. Ini tadi kan grafiknya GLB kan. Nah, ini juga GLBB. Bedanya yang awal sama yang akhir, itu ini dipercepat. Yang ini diperlambatkan ke bawah kan. Terus akhirnya ini 0. Jadi ini diperlambat. Aduh, nggak cukup. Ini diperlambat. Nah, kalau misalnya kayak gini, ditanyain lintasannya gitu ya, perpindahan atau jarak gitu. Itu baru luasnya si trapesium. Luas di bawah grafiknya ini pokoknya.
Berarti A plus B per 2 dikali T. Gitu luasnya trapesium. Gimana, paham nggak, guys? Bentar, ada yang tanya, luas segitiga itu kan setengah A dikali T itu kenapa? Ini kayaknya tipe deh, aku ambil dari Google. Salah, mohon maaf. Harusnya A kali T per 2 doang sih emang. Gitu, gimana? Ada yang ditanyain nggak? Gimana, guys? Bedanya kalian masih bangun kan? Emang fisika gitu kok. Suka bikin ngantuk emang. Sabar. Masih panjang, guys. Jangan ngantuk dulu. Mana yang lainnya? Udah paham belum? Kalau yang Kalau GeoBB overall, ini, kenapa? yang GeoBB ini pakai tan theta juga nggak? Bentar, pakai apa? Pakai tan theta. Oh, tan tetanya tadi di sini. Bentar. Kalau tadi kan di ST ya, grafik ST. Kalau di sini tuh di grafik VT. Aku udah nandain yang ini ada theta, ada theta. Nah, misalnya tan theta ya. Bentar. Misalnya tan theta itu kan depan per samping. Nah, depannya ini itu delta V per delta T. Delta V per delta T itu kan percepatan. Jadi di sini tan theta itu nunjukin percepatan, bukan nunjukin kecepatan. Gitu. Gimana? Calon maba UB? Oke, Kak. Oke. Lanjut ya. Gimana, lanjut ya? Sebelum waktunya habis, kita lanjut. Nah, ini gampang banget kok. Misalnya kalian udah paham GLBB, kan ada gerak jatuh bebas sama gerak dilempar ke atas. Nah, itu prinsipnya sama kayak GLBB, rumusnya juga sama. Jadi, ini pasti kalian paham sih. Jadi, sebelumnya ada percepatan jatuh bebas. Maksudnya itu percepatan saat geraknya itu jatuh bebas gitu. Ini ada gambarnya. Aslinya nggak jatuh doang sih, bisa juga waktu ada benda dilempar ke atas gitu. Nah, percepatan yang kayak gini itu mengarahnya ke bawah dengan nilainya konstan. Atau percepatannya itu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Karena dia mengarah ke bawah, jadinya negatif. Min G. Gitu. Jadi kalau misalnya ada gerak yang ini ya, kan ada gerak naik sama gerak turun. Ini tuh dua-duanya percepatannya min G. Jadi dia negatif terus. Kenapa kok negatif terus? Jadi itu kan disepakatin ya. Kalau misalnya sumbu Y, ada sumbu Y gitu ya. Positif itu kan yang ke atas. Yang ini kan positif. Yang ke bawah itu negatif. Nah, si percepatan gravitasi itu kan arahnya selalu ke bawah. Jadi dia itu selalu negatif. Meskipun geraknya benda itu naik gitu ya. Tapi percepatan yang mempengaruhi
gerak tersebut itu kan tetap ke bawah kecepatannya. Jadi dia tetap negatif. Gitu. Terus percepatan itu nggak bergantung sama karakteristiknya benda atau objek, kayak massa, terus bentuknya gitu. Jadi percepatannya bakal sama untuk semua objek. Misalkan kamu jatuhin kertas ditidurin gitu, sama kamu jatuhin HP gitu misal. Kalau kamu jatuhinnya bareng, entar dia jatuhnya bakal bareng gitu. Tapi itu kalau tidak memperhatikan hambatan udaranya ya. Kalau misalnya di ruang hampa gitu, kamu jatuhin HP sama jatuhin kertas gitu barengan, ntar jatuhnya barengan. Gitu. Soalnya kecepatannya nggak mempengaruhi, maksudnya kecepatan itu nggak bergantung pada karakteristik objek. Gitu. Terus lanjut ya. Di sini ada gerak naik sama gerak turun. Tadi udah aku tegasin di sini kecepatannya itu selalu negatif ya. Gerak naik. Waktu gerak naik itu V0-nya itu ada bernilai gitu, ada nilainya. Terus dia kan ntar kalau misalnya kamu naik lempar barang ke atas, pasti kan ada saatnya dia tuh berhenti saat kan. Nah, pasti ntar ada saatnya dia tuh sampai ketinggian yang maksimum sehingga kecepatan akhirnya tuh 0. Jadi ntar waktu gerak naik itu V awalnya itu ada gitu misal berapa lah. Ntar V akhirnya tuh pasti 0 kalau geraknya naik gitu. Nah, selama itu awalnya itu kan kelajuannya ada, terus dia semakin naik, kelajuannya itu makin berkurang. Terus kecepatannya itu makin sedikit positif. Maksudnya tuh gini, misalnya V0 itu awalnya 5. Positif gitu kan, dia ke atas arahnya. Jadi positif. Terus habis itu dia makin ke atas, itu nilainya makin berkurang. Terus sampai akhirnya 0. Gitu. Sampai akhirnya 0 itu kan berarti berkurang terus kan. Misalnya awalnya plus 5, terus jadi plus 4, jadi plus 3, jadi plus 2, terus jadi plus 1, jadi 0. Jadi kelajuannya berkurang, kecepatannya menjadi sedikit positif. Terus yang aku tegasin tadi ya, kelajuan itu cuma nilai. Si kecepatan ini ada arahnya. Jadi dia bilang kecepatannya menjadi sedikit positif. Terus habis itu waktu turun. Kebalikannya yang tadi, waktu turun itu V0-nya 0. Kan dia dari V puncak itu habis diam gitu ya. Habis diam terus dia kan gerak turun. Jadi V0-nya 0, VT-nya ada. Gitu. Nah, di sini kelajuannya bertambah. Dan kecepatannya menjadi lebih negatif. Bentar. Misalkan awalnya kan 0 kelajuannya. Dari 0 kan. Nah, dia tuh tadi aku udah bilang kalau misalnya positif di sumbunya itu kan kalau misalnya ke atas arahnya. Nah, sedangkan waktu gerak turun itu dia ke bawah. Turun kan ke bawah. Jadi dia kecepatannya arahnya negatif. Karena dia turun, jadinya dia negatif itulah. Kalau naik tadi kan jadi dia positif, cuma nilainya kan berkurang. Jadi positifnya makin dikit. Tapi dia tetap positif. Kalau yang turun tadi karena dia geraknya ke bawah kan negatif. Tapi gara-gara dia tuh kecepatannya makin besar, jadi lebih negatif. Gitu. Jadi misalnya dari 0, terus jadi min 1, jadi min 2, jadi min 3, jadi min 4, gitu kan, jadi lebih negatif. Gitu. Gimana? Paham nggak, guys? Paham, Kak.
Terus buat persamaannya ya, kan aku tadi bilang ini A-nya itu jadi min 3. Jadi GLBB tadi kan rumusnya itu misal ada VT ya, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, A-nya ini tuh kan jadi min G. Jadi FO min min halo, bentar. Bentar. Aku ada kan ya? Aku hilang kan? Tadi sempat error. Ada, Kak. Kalian ada kan? Oke. Ada, Lanjut. Kak. Oke, makasih. Jadi VT sama dengan V0 min GT. Gitu. A-nya jadi min G. Terus saya delta S. FOT min setengah GT kuadrat. Gitu. Terus kalau misalnya VT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Min 2GS. Gitu. Pokoknya A-nya jadi min G. Selebihnya sama. Sama kayak yang tadi. Cuma terus perhatiin ini juga ya, kalau misalnya geraknya ntar dimintanya naik, berarti FO-nya ada, F akhirnya 0. Gitu. Kalau misalnya diminta Hmax sampai maksimum kan pasti dia nanti kayak berhenti sejenak gitu. Gitu. Mana? Ada yang ditanyain? Berapaan semua pasti? Ini masih gampang kok. Gimana? Ada yang tanya enggak? Kalau enggak, kita lanjut. Aku punya contoh soal. Gimana? Kalian pengen ngerjain soal gini ya? Semangat banget. Keren-keren. Oke, lanjut ya. Udah paham kan? Nah, aku punya soal ini. Coba kalian kerjain dulu. Satu soal 1 menit. Jadi entar 16.40 bahas bareng. Ntar kalau nemu jawabannya, itu aja. Taruh di chat. Oke? Oh ya, besarnya G ya. G itu 10 meter per second kuadrat. Oke, kerjain dulu ya. Kerjain lo ya. Dikerjain lo ya. Ayo latihan. Ini gampang kok, kalian masih bisa. Ayo aku tunggu 1 menit lagi ya. Tulis jawabannya kalian di chat. Gimana? Yuk, 1 menit lagi. Tulis di chat ya. Gampang kok ini. Yuk.
Lanjut, Israel. Oh, mantap, Kristi. Kece banget kamu ya. Oh ya, udah 40. Yang lainnya gimana? Yang lainnya. Jangan mau kalah. Yang A, 1,2 second. Oke. Habis ini aku bahas bareng deh. Mana yang lainnya? Bentar, aku mau tunggu yang lain. Nah, karena udah 16,41, aku bahas sekarang ya. Tadi yang A rata-rata pada bilang 1,2 second. Ya, betul. Keren. Yang A 1,2 second. Nah, ini kan tadi melempar bola ke atas. Geraknya ke atas kan. V awalnya 12. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Waktu ketinggiannya maksimum, dia VT-nya pasti 0. Sedangkan G-nya udah tahu kan, 10. Jadi, boleh pakai rumus ini misal. FT sama dengan F0 min GT. FT-nya tahu 0, F0-nya 12, min 10 T. Ini pindah ke sana, jadi 10T sama dengan 12. T-nya 1,2 second. Nah, betul. Terus lanjut yang B. Nah, ini baru satu yang jawab, si Kristi. Mantap, Kristi. Berapa ketinggian maksimum di atas titik awalnya? Ditanyanya pokoknya ketinggian maksimumnya berapa ya? Boleh pakai rumus ini misal. Kalau kalian nggak tahu T-nya ya, kan ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Si S-nya, kan aku tadi bilang S itu boleh jarak, boleh perpindahan, boleh ketinggian juga. Pokoknya satuannya meter. Gitu. Jadi FT-nya kan 0. V0-nya tadi kan 12 kuadrat. Min 2A. A-nya tadi 10 ya. A-nya 10 S. 0 sama dengan 144 min 20 S. Pindah ke sana, 20 S sama dengan 144. S sama dengan 144 per 20. 144 per 20. Itu 1. Ternyata ketinggiannya 7,2. Bentar, coba kalau misalnya pakai rumus lain ya. Nah, bentar. Habis nge-lag. Nah, kalau aku pakai rumus ini, ketemu S-nya atau ketinggiannya tuh 7,2 meter ternyata. Coba kalau misalnya, bentar deh. Tadi si Kristi 4,8 gimana ya? Apa ada yang beda nggak, Kristi? Caramu sama caraku. Sama yang lainnya? Ada yang belum paham? Ada yang tanya, percepatan jatuh bebas itu pakai rumus GLBB tadi ya? Iya, pakai GLBB. Kenapa pakai GLBB? Soalnya ada percepatan. Ini kan percepatan. Dia pakai GLBB karena dia ada percepatannya, yaitu percepatan gravitasi. Itu tadi. A sama G itu sama. Iya, sama. Percepatannya digerak kayak gini, gerak naik sama gerak turun itu percepatannya percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi kan biasanya simbolnya itu G kan. Jadi A sama dengan G. Kalau mau lengkap, min G.
Soalnya arahnya ke bawah. Gitu. Gimana? Udah paham? Oh, bentar. Bentar sih. Kalau aku pakai itu ya. FOT-nya 12 dikali min setengah ya kok kayaknya beda. Lima dikali 1,2. Oke, sama kan 7,2 harusnya sama. Oke. Takut salah aku tadi aslinya. Berarti benar ya, Kristi 7,2 kan? Oke. Berarti sama aja ya kalau saya pakai rumus tadi atau rumus ini, sininya 7,2. Nah, entah ada yang tanya, aku jelasin lagi ya bedanya GLB sama GLBB di soal. Kalau misalnya GLB tadi kan kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan, jadi dia itu. Jadi dia nggak punya kecepatan. Kamu tadi bilang kalau GLBB itu, kalau GLB itu percepatannya 0 kan? Jadi, bentar. Nah, aku jelasin lagi ya. GLB itu V-nya konstan atau tetap. Jadi dia percepatannya 0. GLBB, dia V-nya berubah beraturan. Terus A-nya konstan atau percepatannya konstan. Jadi kalau misalnya ada soal itu ada percepatannya gitu ya. Berarti itu GLBB. Gitu. Terus kalau misalnya di sini ya, di sini kan nggak diketahui gitu percepatannya, nggak dikasih tahu secara langsung. Nah, dia itu ngomong kalau misalnya dia melempar bola baseball ke atas. Nah, gerak melempar barang ke atas itu termasuk gerak GLBB. Gitu. Sama juga kayak benda dijatuhkan dari atas ke bawah. Nah, itu gerak GLBB. Kenapa? Karena ada percepatan gravitasi ini tadi. Gitu. Gitu gimana? Paham nggak? Atau masih bingung gitu? Kalau misalnya diketahui A, nanti A-nya gitu. Kalau misalnya gerak lain gitu ya, biasanya di gerak parabola, enggak ada. Karena ini tuh geraknya dilempar ke atas atau gerak jatuh bebas, itu biasanya pakai G sih, pakai G terus. Pakai gerak gravitasi, pakai percepatan gravitasi terus. Tapi kalau misalnya nanti ada soal gitu ya, konteksnya bukan gerak jatuh bebas atau gerak ke atas, terus diketahui percepatannya itu sama dengan A tertentu gitu. Nah, biasanya dimasukin itu. Gitu. Kalau gerak yang ini kasusnya itu pakai percepatan gravitasi gitu. Gimana, Firsa? Menjawab nggak? Atau masih bingung?
Oke. Aku ada satu soal lagi. Ini tuh kemarin kalau nggak salah keluar di UTBK 2019. Gampang kok. Yang tadi udah paham kan ya? Gimana guys? Yang tadi udah paham? Kalau belum, tanya aja sebelum aku ke soal terakhir ini. Nah, oke. Oh, bentar. Ada yang belum paham di percepatannya tadi ya? Bentar. Pi, kenapa ya Pi A-nya? Bentar deh. Oh, bentar, maaf. Ini tuh, kan aku tadi bilang A-nya itu sama dengan min G kan. Terus di sini aku cuma nulis G itu besarnya 10. Nah, percepatan gravitasi itu emang besarnya kan mas 10. Tapi di sini tuh arahnya digerak jatuh bebas sama gerak lempar ke atas, itu percepatan gravitasi itu punya arah yang negatif gitu. Jadi aku nulisnya dia min G gitu. Tapi kalau misalnya di soal biasanya itu semua diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi kita sendiri yang harus tahu kalau misalnya itu tuh arahnya negatif gitu. Min ini nandain arah. Tahu. Gimana? Udah paham belum? Nah, benar ya, tadi ada yang tanya. Ada yang tanya, ini tuh min 2 AS ya. Kenapa bukan min 10? Gini. Bentar. Ada rumus awalnya kan VT kuadrat sama dengan VN0 kuadrat plus 2AS kan. Nah, karena di sini A-nya itu sama dengan min G, jadi langsung aja VT kuadrat sama dengan VN0 kuadrat min 2GS. Kak, udah aku masukin langsung gitu. Jadi ini ntar langsung aja. Min 2, G-nya kan 10 dikali S. Begitu. Gimana? Udah paham belum? Terus ada yang tanya ya, jatuh ke atas dan ke bawah itu A-nya selalu min G atau enggak? Iya, selalu min G. Aku jelasin lagi ya, aku tekanin lagi. Jatuh ke atas dan ke bawah, itu kan bendanya. Cuman percepatannya itu selalu ngarah ke bawah. Kalau gerak bendanya ada yang ke atas, ada yang ke bawah emang. Tapi percepatan yang mempengaruhi gerak bendanya itu selalu mengarah ke bawah. Jadi dia percepatannya selalu min. Karena dia arahnya ke bawah. Begitu. Kenapa dia kok selalu min? Gimana? Udah Pak? Udah paham belum, guys? Tunggu, jangan nyantuk dulu. Habis ini selesai kok. Oke, kalau udah paham, aku lanjutin soal ini ya. Ini soal UTBK 2019. Soalnya soal konsep doang kok ini. Gak usah ngitung, gak usah apa. Kalau kamu tahu konsepnya yang tadi, kamu bisa pasti jawab ini. Jadi ini tuh ada grafik ya. Grafik VT. Nah, ini garisnya tuh awalnya kan di sumbu Y positif. Ini kan positif kan. Terus akhirnya tuh di negatif. Nah, ini tanyanya grafik tersebut
Grafik tersebut mewakili gerakan apa? Gerakan dari. Nah, ada yang bisa nebak nggak ini jawabannya apa? Aku tunggu. Oke, ada yang jawab. Aku tunggu sampai 16.55 deh. 16.56. Kalian jawab ya di chat. Kak apa kok salah betul? Jawab aja pokoknya. Nah, karena udah 56. Nah, masih ada bingung ya. Emang sih ini agak bingung. Oh, rata-rata jawabnya ada yang jawab C. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Keren. Keren. Berarti kamu udah paham. Yang lainnya juga keren. Udah mau jawab. Jadi jawabannya C. Kenapa kok? Bentar, aku pertama jawab kenapa kok bukan E ya. Kan ini awalnya itu punya kecepatan. Kecepatannya awalnya positif. Terus kecepatannya berkurang terus. Ini kan 0. Berkurang terus sampai kecepatannya itu 0. Berarti ini di sini berhenti. Awalnya kecepatannya ada, positif, tambah dikit, terus berhenti. Terus kecepatannya ada lagi, membesar. Tapi arahnya negatif. Nah, kayak yang aku jelasin di awal tadi, yang percepatan jatuh bebas salah. Nah, aku kan tadi jelasin awalnya tuh positif, tapi kelajuannya tambah dikit sampai 0, sampai berhenti, terus ntar kelajuannya itu tambah lagi, semua dia jadi negatif. Jadi awalnya naik, terus ini berhenti, terus turun, arahnya kan negatif. Jadi jawabannya adalah sebuah batu yang dilempar vertikal ke atas. Kan kalau batu dilempar ke atas ya, seret, dia berhenti. Gak mungkin kan dia habis berhenti sesaat itu berhenti terus, kasihan dia ntar bakal turun. Jadi kayak gerakan jatuh terus gerakan naik terus jatuh gitu. Jadi jawabannya C. Kenapa kok bukan yang E ya, bentar. Sepeda motor yang mengalami pengereman hingga berhenti. Ini benar sih. Kalau misalnya nggak ada ini itu betul. Pengereman hingga berhenti. Berhenti kan berarti sampai sini doang kan. B-nya berhenti. Nggak lanjut lagi. Gitu. Tapi di grafiknya ini kan ada garis lagi yang di bawahnya sumbu X positif. Ada garis yang disumbuhi negatif. Jadi dia lanjut, habis berhenti dia gerak lagi gitu. Jadi yang itu kurang betul. Gitu. Kalau ada yang tanya aja guys. Bentar, aku jawab yang di chat. Berarti kalau grafiknya semakin 0, berarti iya jawabannya yang E, betul. Yang aku jelasin tadi. Gimana? Udah paham kan konsepnya? Pas banget. Terakhir jam 7. Jam 5. Maaf, aku nggak konsen. Nah, udah selesai. Udah jam 5. Ntar kan ada gathering, jadi sampai segini dulu ya. Sebenarnya ini masih materinya masih ada lagi, cuma pertemuan selanjutnya aja deh. Bahas parabola sama gerak melingkar. Makasih juga ya semuanya. Makasih banget. Kalian ada yang mau on cam nggak kita foto bareng? Boleh, Kak. On cam Ayo dong. foto. Gimana? Bentar deh, aku mau. Stop share dulu, stop share. Oke, stop share.
Bentar, aku mau kirim ini deh, yang feedback tadi. Mana ya? Isi ya guys, itu yang di chat. Nah,